Sobat Jo, Syifa di sini. Jumpa lagi kita di Bang Jo Podcast, ngobrol sehat bareng Rumah Sakit Paru Manguharjo. Kali ini kita balik karena memperingati Hari Kesehatan Nasional tahun 2025 dengan tema besar Generasi Sehat, Masa Depan Hebat. Kalimatnya kelihatannya simple, cuman punya arti yang lumayan dalam ya Sobat Jo. Karena masa depan bangsa itu ya ditentukan oleh generasi mudanya. Nah, supaya masa depan mereka itu benar-benar hebat, tentunya harus dimulai dari pondasi yang kuat, yaitu tumbuh sehat sejak dini. Makanya kita akan membahas masalah stunting hari ini. Nah, untuk membahas masalah stunting, tentunya aku nggak sendirian karena akan ditemani oleh ahlinya. Narasumber kita pertama adalah dokter spesialis anak Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Ada dokter Amel Solihah. Selamat siang, dokter Amel. Selamat siang. Selanjutnya narasumber kita yang kedua ada ahli gizi dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, ada Mbak Chandra Ningtyas. Selamat siang Mbak. Siang Mbak Syifa. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter Amel juga sehat nih dokter? Ya. Oke, dokter kita tuh akan membahas tentang masalah stunting kali ini. Nah, aku mau punya pertanyaan yang dasar banget ya dokter. Yang pertama aku pengen tahu apa sih yang dimaksud sama stunting itu dan kenapa stunting itu jadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh atau perlambatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak kurang dari standar usia anak seumurnya. Kenapa stunting itu penting? Karena anak dengan stunting berisiko mengalami peningkatan angka kesakitan maupun kematian dan pada jangka panjang akan mempengaruhi kognitif anak. Akan berisiko mengalami penyakit degeneratif, misal diabetes, hipertensi, atau penyakit-penyakit lainnya di masa depan. Oke dokter, sekarang saya punya pertanyaan untuk Mbak Caca. Kalau dari segi gizi sendiri Mbak, indikator gizi yang paling penting untuk mendeteksi resiko stunting itu apa ya Mbak? Oke, jadi dari biasanya kami dari nutrisionis itu ada indikator tinggi badan berdasarkan usia. Nah, kapan itu dikatakan stunting? Ketika tinggi badan berdasarkan usia itu kurang dari -2 standar deviasi. Biasanya kita itu ada yang namanya tabel WHO, ada juga namanya tabel CDC. Nah, kita bisa lihat tuh kurvanya di situ. Nah, selain itu ada tabel WHO yang khusus TB/U, itu juga kita bisa plotkan di situ. Nah, tapi indikatornya sendiri itu harus dari riwayat gizi kronis, misalkan dia sudah memiliki riwayat gizi kurang yang terlalu lama, karena memang stunting sendiri itu tidak yang akut, nggak serta-merta. Jadi dia berdasarkan kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, menurut dokter Amel tadi seperti itu, sehingga menghambat pertumbuhan linear dia. Seperti itu jadi indikatornya. Oke, pada usia berapa ya dok kira-kira anak itu paling beresiko mengalami stunting? Jadi untuk stunting kita fokuskan di 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari bayi dalam kandungan hingga usia 2 tahun saat ini. Itu fase-fase gentingnya untuk stunting. Oke, berarti 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting gitu ya dok. Nah, kenapa sih Mbak Caca kira-kira memperhatikan asupan gizi di 1000 hari pertama itu penting? Oke, gini. Jadi 1000 hari pertama kehidupan yang kita tahu itu kan dari mulai janin itu terbentuk ya di kandungan ibu hingga dia usia 2 tahun. Nah, pada masa-masa krusial, pada masa-masa awal trimester pertama pembentukan janin itu perlu protein dan juga asam folat dan zat besi yang cukup untuk pembentukan sel-sel sehingga dia membentuk dengan sempurna. Misalkan pembentukan tempurung kepalanya yang sempurna sehingga tidak terjadi anencefali, karena bisa apabila ibu pun sebelum melahirkan, sebelum merencanakan kehamilan pun kita harus tahu bahwa berat badannya ini ideal atau enggak. Misalkan enggak ideal, dia terdiagnosa kekurangan gizi kronis, ini harus dipenuhi dulu. Jadi kita tunda kehamilannya dulu, kita perbaiki gizinya, kita perbaiki HB-nya. Kita juga harus tahu biasanya ketika ibu kurang energi kronis, dia tidak hanya kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama, khususnya di protein, sehingga berdampak pada berat badan dan juga kadar HB-nya. Nah, itu berbahaya ketika dia tetap merencanakan kehamilan di saat kondisi tubuhnya sendiri tidak prima. Nah, sehingga
nutrisi yang paling penting pada saat pembentukan janin dan juga nutrisi yang penting untuk ibunya juga itu paling penting adalah memang protein. Karena sebagai yang kita tahu, protein sendiri fungsinya adalah untuk pembentukan sel-sel dan sel-sel baru yang sudah rusak bisa digantikan dengan asupan protein yang seimbang. Oke, berarti peran gizi ibu hamil tuh sangat penting juga ya dalam mencegah stunting. Nah, dok, gimana sih dok caranya memastikan bayi mendapatkan nutrisi yang cukup di 1000 hari pertama kehidupannya? Sebenarnya dari Kementerian Kesehatan sudah sejak lama ya, kita sudah pernah tahu buku PINK, buku KIA. Nah, itu kan setiap ibu hamil itu pasti dapat ya, pasti punya buku PINK itu. Itu sebenarnya tinggal dibaca, dibuka, itu di sana sudah tercantum semua apa yang harus dilakukan saat ini, apa yang akan dialami, apa yang harus dipantau, apakah tanda bahayanya, itu sudah lengkap semuanya di sana. Mulai dari ibu hamil trimester 1 hingga melahirkan, menyusui, dan anak dari usia 0 bulan hingga usia 5 tahun itu sudah lengkap. Jadi kita tinggal ngikutin aja itu alur buku KIA, terus kita runut satu persatu, kita baca pelan-pelan, dipahami, dimengerti. Kalau mungkin tidak ada yang dirasa kurang, mungkin kita bisa bertanya ke petugas kesehatan. Biasanya jarang dibaca ya dok? Iya, masalahnya kendalanya ibu-ibu itu. Nah, untuk mencegah stunting ini kan bukan cuma pemerintah aja, bukan cuma tugasnya pemerintah juga, tapi tugasnya keluarga juga gitu. Nah, kira-kira apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan keluarga untuk mencegah stunting pada anak? Kalau untuk mencegah stunting, jadi harus pastikan. Yang pertama, stunting itu kan karena kekurangan gizi ya. Jadi pastikan asupan nutrisinya itu cukup. Nah, untuk memastikan asupan nutrisi cukup, jadi kita memang harus evaluasi ya. Evaluasi berat badan, tinggi badan. Terus itu gunanya posyandu, yaitu di situ gunanya posyandu. Kita tiap bulan ukur tinggi badan, berat badan, dan kita pantau ini cukup atau enggak. Kan di situ kalau di buku KIA itu sudah ada ya kenaikan minimal berat badan. Misal usia 0 sampai 1 bulan kenaikan berat badan minimal 800 itu tercapai atau enggak. Kalau enggak tercapai, oh berarti ada apa ini, tanda tanya. Kita evaluasi. Mungkin saat itu kan usia 0 sampai 1 bulan kan ASI ya. Kecukupan posisi menyusui atau perlekatan menyusui, apa ada yang belum benar. Nah, itu kita konsultasikan ke tenaga kesehatan. Misal seperti itu. Pada anak yang lebih besar, tetap kita pantau untuk berat badan tetap tiap bulan, kemudian tinggi badan bisa tiap 3 bulan untuk memantau stunting ini. Kan stunting itu tinggi badan ya, dari tinggi badan. Jadi memang diukur tinggi badannya apakah masuk pendek apa enggak. Jadi kalau pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Jadi kayak gitu. Jadi tetap kita lakukan evaluasi, ini kenapa. Kemudian kalau asupan nutrisinya sudah cukup, sudah kita kira cukup, kemudian kita evaluasi apakah ada kebutuhan gizi yang meningkat. Misal anak ini ternyata ada kelainan bawaan, ada infeksi yang menyertai, misal infeksi saluran kencing, anemia, atau TB, TBC, ya, tuberkulosis, dan sebagainya. Misal seperti itu. Kalau dari segi gizinya Mbak, gimana langkah-langkah apa yang bisa dilakukan keluarga gitu untuk mencegah stunting pada anak? Oke, seperti yang kita bahas sebelumnya, semua itu life cycle sebenarnya ya. Jadi ada namanya gizi dalam daur kehidupan, mulai dari kita terbentuk menjadi sebuah janin hingga kita lansia. Itu yang pertama dilakukan pastinya pemenuhan gizi dari ibu sebelum perencanaan kehamilan tadi. Kemudian pada saat ibu sudah mengandung, tentunya juga pemenuhan gizinya harus optimal karena proteinnya harus 2-3 kali lipat dari sebelum dia hamil. Ya, karena dia untuk menunjang pertumbuhan selain sel-sel ibunya sendiri, sel-sel janinnya juga butuh protein untuk pertumbuhan. Nah, ketika sudah lahir, anak usia 0-6 bulan, dia butuh ASI eksklusif. Nah, karena ketika dari dalam usia kandungan tidak dipenuhi dengan cukup, maka akibatnya juga akan jangka panjangnya bisa terlahir bayi berat lahir rendah atau BBLR. Dan jangka panjangnya apabila tidak segera diberikan intervensi atau gizi yang cukup, maka dia akan berakibat ke stunting. Sehingga kenapa ASI eksklusif usia 0-6 bulan itu penting, karena memang ketika itu tidak tercukupi, karena memang ASI itu sebuah
makanan yang mencangkup semuanya, semua gizi itu ada. Jadi tidak perlu ditambahi apa-apa. Jadi kenapa namanya sesusif? Karena memang itu yang dibutuhkan bayi 0 sampai 6 bulan karena mungkin nanti bisa dijelaskan oleh dokter Amel ya bagaimana kondisi ususnya untuk bayi usia segitu, kenapa harus diberi ASI saja cukup, tidak boleh diberi tambahan. Misalkan kepercayaan masyarakat setempat nih, misalkan ada yang dikasih air degan gitu, dikasih air tajin. Nah, itu sebenarnya tidak perlu. Karena dari gizinya apabila air susu ibunya mencukupi, maka bayi itu juga akan tumbuh dengan sehat. Kemudian pada usia memasuki 6 bulan sampai 12 bulan dia harus ada tambahan MPASI karena kualitas ASINya juga menurun secara gizinya. Lemaknya berkurang serta proteinnya juga berkurang. Dia lebih banyak airnya ketika bayi itu sudah usia 6 bulan di kandungan air susu ibu itu. Kemudian keluarga juga bisa mencegah pada saat anak itu sudah mulai balita. Nah, balita ini juga dipenuhi dengan dikenalkan dengan makanan keluarga biar tidak GTM, kemudian biar dia tidak ada tabu makanan, misalkan tidak boleh makan ini, nanti dampaknya begini. Nah, itu sebisa mungkin tidak diajarkan dalam keluarga, tapi diberikan pengertian bahwa semua makanan itu harus bervariasi, beraneka ragam, dan seimbang. Karena semakin beraneka ragam yang kita makan, semakin banyak gizi yang kita dapatkan. Daripada kita makan cuma satu jenis makanan, nah itu tidak akan mencukupi. Contohnya seperti itu. Kemudian nanti pada usia dia sekolah, nih alhamdulillah sekarang udah ada program MBG ya, jadi masyarakat lebih terjangkau nih mendapatkan gizinya. Kalau dulu anak-anak yang ada di daerah 3T mungkin kesulitan untuk menjangkau makanan dan memenuhi gizinya, sekarang sudah mulai terbantu sedikit demi sedikit. Nah, kemudian nanti pada usia dia dewasa tetap mempertahankan berat badan ideal dengan makanan yang bervariasi, dan yang paling penting adalah tetap memperhatikan lingkungan agar sehat. Kemudian jangan lupa untuk cuci tangan, kebersihan dan sanitasi sekitar itu juga sangat penting. Karena apabila walaupun kita makannya sudah bagus, tapi kebersihannya kurang, akan terjadi infeksi yang berulang. Nah, itu juga bisa menyebabkan stunting. Seperti itu. Oke, nah tadi menyambung kalimat Mbak Caca bahwa pemberian ASI eksklusif itu penting untuk anak. Tadi Mbak Caca menyebutkan bahwa ada kondisi khusus di mana ususnya bayi dan lain-lain, boleh dijelaskan lebih lanjut, Dokter Amel? Ya, memang kalau kondisi bayi itu kan memang masih belum belum sempurna. Jadi masih tumbuh ya. Jadi memang kondisi ususnya itu berbeda dari bayi baru lahir hingga anak gitu kan. Itu sangat berbeda. Jadi memang penyerapan di ususnya itu memang kalau usia 0 sampai 6 bulan itu kan masih cair ya. Cair itu berarti kan ASI ASI itu sudah benar-benar memenuhi nutrisi esensial untuk bayi. Jadi sebenarnya ASI itu sudah cukup sekali gitu. Dan kalau ASI itu ada mikrobiota yang berada di situ. Jadi beda sama SUFAR ya. Kalau SUFAR itu kan kayak benda mati gitu kan ya, benda mati, tidak ada mikrobiotanya yang hidup. Nah, itu salah satu kelebihan ASI. Jadi kenapa ASI eksklusif itu sangat amat penting sekali untuk perkembangan bayi. Oke, gitu ya, Dok. Nah, tadi Dokter Rama sempat mention kalau anak yang pendek itu belum tentu stunting gitu. Nah, gimana sih, Dok, caranya kita membedakan anak pendek karena faktor genetik dan karena stunting? Gini, jadi memang kan awalnya kita lakukan pemeriksaan antropometri ya, pemeriksaan berat badan, tinggi badan, kemudian kita plot di kurva. Kalau untuk anak usia kurang dari 2 tahun kan pakai kurva WHO. Kemudian kita plot untuk pendek di kurva panjang badan per umur. Kemudian kita lihat apakah jika kurang dari mean 2 standar deviasi itu berarti anak ini pendek. Nah, kita lihat usia tinggi, jadi ada usia tinggi, usia berat, sama usia kronologis. Usia kronologis itu usia anak ini sekarang, yang benar sekarang. Seandainya usianya 2 tahun. Nah, tetapi usia beratnya berapa? Jadi dengan berat badan saat ini itu setara dengan anak usia berapa. Kemudian tinggi badan saat ini setara dengan anak usia berapa. Jika usia berat lebih rendah daripada usia tinggi, usia
usia berat lebih rendah daripada usia tinggi, lebih berat, lebih kecil daripada usia tinggi, dan lebih kecil dari usia kronologis. Nah, itu yang kita curigai sebagai stunting. Kalau usia tingginya lebih rendah dibanding usia berat, ini kan berarti tandanya dia tidak pernah ada keterlambatan kenaikan berat badan. Jadi itu harus kita pikirkan yang lain, apakah ada faktor gangguan hormon atau memang dari potensi genetiknya. Jadi memang pemeriksaan itu banyak sekali. Nanti ada pemeriksaan usia tulang dan lain sebagainya. Jadi memang panjang. Tiap bulannya di posyandu. Sebenarnya kalau diplot tiap bulan itu. Tiap bulan itu. Sebenarnya cuma untuk menentukan ini masuk stunting apa enggak. Jadi kalau anak pendek kemudian kan dilanjutkan pemeriksaan. Nah, itu baru kita bisa lihat ini usia beratnya berapa, usia tingginya berapa, usia kronologisnya berapa. Jadi dari situ. Nah, kalau dari nutrisionis itu membedakan anak yang pendek karena faktor genetik dan anak yang mengalami stunting karena kekurangan gizi gimana, Mbak Caca? Kalau dari segi nutrisi itu sebenarnya ada beberapa faktor ya. Kita lihatnya selain dari hasil laboratoriumnya, juga dari hasil buku KIA-nya itu, riwayatnya dia ketika diplotkan, apakah memang dia ada riwayat gizi kurang yang berulang, misalkan tidak naik 2 kali atau berat badan tetap. Yang kedua, apakah dia ada infeksi yang berulang, nah itu bisa mengarah ke stunting dari indikator yang TB per U berdasarkan kurva WHO. Nah, itu kita bisa lihat, dan juga hitung-hitungan yang seperti Dr. Amel jelaskan tadi. Jadi sama sih sebenarnya. Sebenarnya spesialis anak dan nutrisionis ini saling membantu dalam hal penuntasan stunting ini, karena memang pada dasarnya keilmuannya hampir sama kalau untuk penanganan stunting, sehingga ya hitung-hitungannya juga kurang lebih sama berdasarkan usia kronologis, usia saat ini, dan juga berat badan untuk bahan indikator sebagai pengukurannya untuk menentukan apakah dia memang dari genetik atau memang stunting seperti itu. Terus menurut Mbak Caca, faktor gizi yang paling berkontribusi terhadap stunting di Indonesia itu apa, Mbak? Iya, jadi kembali lagi yang utama memang protein ya, karena memang berdasarkan survei konsumsi rata-rata masyarakat Indonesia itu dari proteinnya itu lebih rendah, lebih banyak konsumsi karbohidrat berdasarkan survei. Betul. Nah, biasanya makan mie sama nasi gitu betul, ya, Mbak. Betul. Nah, itu di mana proteinnya ya kan? Nah, di sini yang perlu kita benahi adalah tugas ahli gizi ini sebenarnya memperbaiki pola hidup masyarakat, bagaimana dia bisa healthy lifestyle, merubah pola hidup kan juga, dan mindset itu kan juga nggak gampang ya, karena memang dari dulu-dulunya kalau kita yang orang timur ini nggak makan nasi itu kan artinya kan nggak makan ya. Nah, sementara yang utama untuk pertumbuhan anak itu seharusnya adalah protein. Jadi tidak hanya yang penting anakku sudah tak kasih makan, nggak mau protein hewani sama sekali, tapi dapat kuah bakso. Nah, sama aja kan, makan tapi tidak seimbang gizinya. Terus dia mau tumbuh dari mana? Karena karbohidrat itu dia fungsi pemecahannya sebagai untuk energi, anak untuk bergerak, beraktivitas, dan lain sebagainya. Beda dengan protein. Protein itu selain energinya juga sebagian dipecah untuk beraktivitas, dia energinya juga untuk mengganti sel-sel yang rusak tadi, untuk pertumbuhan dan lain sebagainya. Nah, jadi tanpa protein yang cukup, ya mendapatkan tinggi badan dan berat badan yang sesuai itu juga susah. Jadi memang yang paling utama protein, seperti itu. Di samping itu juga ada mineral-mineral dan vitamin yang harus dipenuhi dari sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti itu, seperti asam folat, zinc, Fe, dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya nutrisionis itu menentukan kebutuhan energi dan zat gizi untuk anak beresiko stunting? Oke, jadi ada beberapa cara ya. Kalau mau yang simple, kita bisa lihat di tabel AKG 2019 itu untuk anak usia 0 sampai 6 bulan, dia butuh sekitar 550 kalori, yang mana dia dicukupi dari ASI. Nah, ketika sudah di atas 6 bulan sampai 12 bulan, dia perlu ada tambahan energi dan kalori lagi. Nah, pertambahannya totalnya nanti akan sekitar 800 kalori, yang dimana itu kombinasi dari ASI dan juga MPASI. Nah, tapi MPASI-nya ini juga harus berbasis protein, berbasis protein fungsional yang
kita dapat di sekeliling kita aja. Misalkan nih kita di area Madiun ya, kita jauh dari laut. Kita nggak usah memaksakan harus dapat ikan tuna, harus dapat salmon kayak gitu ya. Nggak usah, kita cukup dapat ikan kembung nih, paling banyak di pasaran. Itu proteinnya juga lebih tinggi. Teri itu secara protein dan kalsium juga lebih tinggi. Contohnya makanannya ya. Kemudian tadi dari contoh makanannya ya, kemudian cara penentuan status gizinya tadi kalau mau lihat tabel AKG, kemudian ada kita biasa pakai RDA. RDA itu sudah ada rumusnya berdasarkan usia, rentang usia 3 tahun, 4 sampai 6 tahun seperti itu. Jadi ada faktor pengalinya juga. Kita juga bisa pakai REE atau estimated energy. Nah, itu juga ada rumusnya di mana berdasarkan data yang kita butuhkan itu adalah berdasarkan usia, kemudian ada faktor pengalinya, nanti kita dapatkan hasil kalorinya berapa, nanti baru kita bagi untuk proteinnya 15%, kemudian karbohidratnya 60% sampai 65%, dan lemaknya sekitar 20-25%. Seperti itu. Nah, itu kan kelihatannya kayak kedengarannya kayak ribet gitu ya, Mbak. Iya. Bagi orang umum yang nggak Betul. ngerti rumusnya Langsung gimana. buka AKG aja kalau mau gampangnya. Siap, gitu, Sebenarnya kalau mau lebih aja. detailnya ya memang harus ada hitung-hitungan dari ahli gizinya. Tapi kalau untuk masyarakat awam yang belum bisa menjangkau fasilitas kesehatan terdekat untuk bertemu ahli gizi, bisa kok searching di internet untuk AKG 2019. Nanti di situ udah muncul mulai dari energi, protein, vitamin, mineral, dan sampai serat yang lain sebagainya, dan mikronutrien yang lain itu ada di situ. Nah, nanti bisa dilihat sendiri anaknya ini udah di usia berapa nih, dan harusnya saya beri kalori berapa. Nah, itu bisa dilihat di situ. Dan juga di buku KIA-nya kan juga ada ya dok ya, harus usia sekian harus makannya berapa satu satuan penukar, itu biasanya proteinnya 4 penukar seperti itu. Oke, makanya tuh untuk moms dibuka ya buku KIA-nya. Karena biasanya memang jarang ya, jarang ada yang buka. Iya. Karena saya belum pernah jadi mommy gitu ya, jadi nggak tahu sebenarnya isinya buku KIA itu kayak gimana gitu. Jadi harus sering-sering dibuka ya untuk mami-mami di luar sana. Selanjutnya Dokter Amel, pemeriksaan apa aja sih yang perlu dilakukan untuk mendeteksi stunting? Kalau pemeriksaan untuk mendeteksi stunting sih cukup antropometri ya sebenarnya. Jadi berat badan, tinggi badan yang kita lakukan biasanya tiap bulan itu untuk mendeteksi. Itu kan mendeteksi awal. Nah, untuk selanjutnya ini dia ke arah mana, ke arah kekurangan gizi kronis atau kebutuhan gizi yang meningkat, kan biasanya terus kita follow up ya. Apa anak ini ada anemia, apa anak ini ada infeksi saluran kencing, apakah ada infeksi TBC. Nah, itu yang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya kita bisa lakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, atau pemeriksaan kencing maksudnya, dan juga pemeriksaan mantok tes mungkin ya di puskesmas. Jadi kita screening semuanya itu mungkin menjadi salah satu faktor-faktor yang mengakibatkan dia asupan nutrisinya sudah baik, tapi kenapa berat ini nggak naik-naik? Kadang kan ada yang orang tua seperti itu ya. Jadi kayak bilangnya silent disease kayak gitu. Nah, itu. Oke. Kalau dari nutrisionis Mbak Caca, apa sih tantangan yang sering ditemui dalam memberikan edukasi gizi kepada keluarga anak stunting? Ini cukup cukup tricky dan sangat ini di masyarakat. Biasanya yang pertama faktornya denial. Yang pertama denial karena mungkin secara ekonomi mereka berkecukupan, namun secara literasinya kurang sehingga berakibat pada pemenuhan nutrisinya tidak tercukupi. Makanya dari proteinnya tidak tercukupi atau dari mikronutrien yang lain, karena semuanya berkesinambungan ya, jadi tidak hanya protein aja. Nah, itu biasanya mereka denial kalau dibilangin, terus akhirnya marah-marah. Biasanya dari kadernya, anak saya tuh enggak gini loh Bu, gini. Tapi ini Bapak anaknya kurang, ini harus dapat tambahan PMT. Kalau di puskesmas biasanya dapat PMT pemulihan sama penyuluhan. Kalau PMT penyuluhan itu untuk yang tidak sampai gizi buruk, tapi kalau PMT pemulihan itu yang sudah mendekati gizi buruk biasanya. Nah, yang kedua adalah kurangnya dia dapat menjangkau nutrisi atau bahan pangan berdasarkan faktor ekonomi. Nah, itu juga banyak banget.
karena memang secara ekonominya kurang sehingga perlu ada koordinasi lintas sektor. Jadi bukan hanya dari sektor kesehatan aja untuk intervensi spesifiknya, kita juga harus melakukan intervensi sensitif dari dinas kesehatan setempat bersama dinas sosial, dinas pangan, dan juga pemerintah daerah setempat untuk mengadakan apabila yang tidak punya BPJS untuk bisa segera diuruskan BPJS dengan PBI, kemudian bisa diberikan bantuan pangan lokal melalui kader-kadernya seperti itu. Nah, selain itu, selain dari faktor ekonomi juga faktor mobilitas. Biasanya kalau yang deket-deket sini ya, mohon maaf sebelumnya mungkin yang daerah rumahnya di sekitar pegunungan, Magetan ke atas, nah itu kan mau ke pasar agak jauh ya. Nah biasanya mereka tuh suka nanam tumbuhan sendiri di rumah sehingga dari sayuran-sayuran aja udah cukup. Biasanya mindsetnya yang penting anakku makan sayur itu sudah sehat. Padahal untuk anak-anak yang paling penting kan protein tadi, sehingga protein itu diabaikan. Nah seperti itu karena mobilitasnya kurang sehingga dia malas ke pasar karena jauh, atau mungkin juga pertimbangan memang kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk menjangkau bahan pangan tadi yang untuk diolah seperti itu sih. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Dokter Amel. Jika anak udah terlanjur stunting, apa masih bisa diperbaiki, Dok? Sulit. Jadi kalau memang sudah stunting itu sangat sulit ya, terutama tinggi badan ya. Itu karena kenaikan berat badan pada tiap rentang umur itu berbeda-beda. Paling cepat itu kenaikan berat badan itu saat bayi usia 0 sampai 6 bulan itu cepat pesat banget. Tapi setelah itu naiknya paling cuma setengah senti per bulan, setengah 1 senti, setengah senti, 0,25 senti. Nah itu sangat sulit. Nah makanya itu kita saat ini dari kementerian itu sudah benar-benar memfokuskan kalau bisa jangan sampai stunting. Jadi memang prioritasnya itu kan pencegahan stunting. Jadi sebelum ke stunting, makanya deteksi dininya dari keterlambatan pertumbuhan. Jika ada kenaikan berat badan yang tidak adekuat, ya itu jadi harus langsung 2 kali tidak naik, itu berarti harus sudah intervensi, jadi gitu. Jadi jangan sampai stunting. Gitu. Berarti benar-benar dari awal ya Mbak Caca dan Dokter Amel, dari sebelum anak itu ada, maksudnya sebelum dari ibu hamil gitu ya, itu sangat penting. Oke, Sobat Jo. Oke, terima kasih dokter. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, mungkin ada closing statement dari Mbak Caca dan juga Dokter Amel untuk Sobat Jo yang ada di rumah. Silakan Mbak Caca. Terima kasih Mbak Syifa. Kalau dari saya, pesan kami, saya membawa nama seluruh ahli gizi di Indonesia. Harapan kami bahwa angka stunting ini bisa turun dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya dari ranah kesehatan saja, dari nutrisionis maupun dokter spesialis anak dan lain sebagainya. Kita juga perlukan bantuan tangan dari bapak-bapak ibu pemerintah daerah, mungkin DPR juga ya, untuk membantu mensukseskan bagaimana kita bisa jadi negara yang zero stunting itu harapannya, karena tadi masa depan bangsa ini diemban oleh generasi-generasi muda ini tadi. Dan saran kami untuk ibu, bapak yang masih punya anak atau mau merencanakan anak lagi, nambah anak lagi juga jangan lupa untuk dikonsulkan ke ahli gizi terdekat. Kalau syukur-syukur bisa ketemu dokter spesialis anak di dekat sekitar rumahnya, segera dikonsulkan apabila terjadi red flag atau tanda-tanda gejala mengarah kurang gizi ataupun sampai stunting. Nah, sebelum kita mengobati kan lebih baik mencegah ya. Jadi jangan lupa untuk melakukan pemenuhan gizi seimbang, di mana protein, karbohidrat, lemak, dan juga multivitamin yang cukup dari panganan sekitar kita yang bisa mudah kita jangkau. Sebenarnya hidup sehat itu gampang Mbak Syifa, tinggal niatnya aja. Ketika niat sudah bulat, maka status gizi yang sehat akan terpenuhi. Seperti itu. Dari Dokter Amel, silahkan. Ya, tadi sudah niat yang bulat, habis itu dapat buku KIA, dibuka bukunya. Jadi itu sudah lengkap ya, sudah lengkap dari ibu hamil, melahirkan, menyusui anak usia 0 sampai usia 5 tahun itu sudah lengkap untuk deteksi dini, untuk apa yang harus dilakukan, pola asuhnya seperti apa itu sudah lengkap. Cuma memang perlu baca
satu persatu, ya dibuka satu persatu, itu sudah lengkap sebenarnya. Ya itu aja pesannya. Oke, dibuka dan dibaca ya Sobat Jo. Oke, terima kasih Mbak Caca dan juga Dr. Amel sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk datang ke podcast Bang Jo. Jadi Sobat Jo, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Jika Sobat Jo butuh untuk konsultasi gizi dan juga butuh ke dokter anak mungkin untuk konsultasi tentang anak-anaknya, bisa datang ke Rumah Sakit Paru Manguharjo bertemu dengan Mbak Caca dan juga Dr. Amel. Oke, gitu Sobat Jo. Sekian podcast Bang Jo pada siang hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.